Bayangkan rasa hancur saat Anda pulang ke tanah air dengan koper berisi impian dan rekening miliaran rupiah, yakin bahwa istri tercinta hidup nyaman bak ratu, namun justru menemukannya meringkuk ketakutan di gubuk reot pinggir rel kereta. Itulah mimpi buruk nyata yang dialami Arga setelah 12 tahun bertaruh nyawa di tengah ganasnya lautan. Kemana perginya uang yang ia kirim setiap bulan? Siapa dalang keji yang tega mematikan identitas Dinda dan menjerumuskannya ke neraka kemiskinan saat suaminya berjuang di seberang benua? Kepulangan yang seharusnya penuh haru berubah menjadi investigasi sunyi yang menyingkap lapisan pengkhianatan paling brutal dari darah daging sendiri. Mampukah Arga merebut kembali hidupnya, ataukah ia sudah terlambat menyelamatkan wanita yang ia cintai dari cengkeraman predator dalam selimut? Simak kisah penuh intrik ini hingga tuntas. Hujan di Jakarta hari itu bukan sekadar air yang jatuh dari langit, melainkan sebuah tirai kelabu yang menyamarkan kenyataan. Arga melangkah keluar dari pintu kedatangan bandara dengan langkah yang seharusnya penuh kemenangan. 12 tahun. Itu bukan waktu yang singkat untuk menukar separuh usia produktif dengan aroma solar, guncangan ombak, dan kesepian di kabin kapal pesiar yang sempit. Di tangannya, koper berisi oleh-oleh mahal terasa berat, namun tidak seberat saldo rekening yang ia yakini telah ia kumpulkan untuk istrinya, Dinda. Ia pulang bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai raja kecil yang berhasil menaklukkan nasib. Namun, bandara yang riuh itu terasa sunyi baginya. Tidak ada spanduk selamat datang, tidak ada pelukan hangat yang ia visualisasikan setiap malam sebelum tidur. Ponsel pintar di tangannya hening, sebuah benda mati yang menolak memberikan jawaban. Pesan-pesan yang ia kirimkan hanya berakhir dengan centang 1 atau 2 tanpa balasan biru. Arga mencoba menepis ego yang terluka di dadanya. Mungkin Dinda terjebak macet. Mungkin banjir menghambat jalan. Ia berusaha merasionalisasi penolakan tak kasat mata ini dengan logika yang rapuh. Setelah 2 jam menunggu seperti orang bodoh di antara kerumunan penjemput yang berbahagia, Arga memutuskan untuk bergerak. Ia memesan taksi, menolak mengakui bahwa ada sesuatu yang fundamental telah rusak. Di dalam taksi, ia menatap jalanan Jakarta yang macet. Ia merasa asing di tanah kelahirannya sendiri. Ada ironi pahit yang mulai merayap. Ia bekerja keras di luar sana untuk membangun rumah di sini, tetapi ia tidak tahu apakah rumah itu masih menerimanya. Taksi berhenti di depan sebuah rumah di pinggiran kota. Ini adalah rumah yang ia beli dengan keringat 5 tahun pertamanya bekerja. Dulu, ia membayangkan rumah ini akan penuh dengan tawa anak-anak dan aroma masakan Dinda. Namun, yang menyambutnya adalah pagar besi berkarat yang menganga, seolah mulut yang berteriak dalam diam. Halaman yang dulu ia banggakan kini menjadi hutan belantara rumput liar setinggi lutut orang dewasa. Ket dinding mengelupas, memperlihatkan batu bata yang lembab seperti luka kulit yang tidak diobati. "Pak, yakin ini alamatnya?" tanya sopir taksi dengan nada ragu, seolah enggan menurunkan penumpangnya di rumah hantu. "Yakin?" jawab Arga singkat, meski hatinya berteriak tidak. Ia turun, menyeret kopernya melintasi halaman yang becek. Pintu depan terkunci, tetapi jendelanya tidak bertirai. Arga mengintip ke dalam. Kosong. Tidak ada sofa kulit yang ia pesan dari katalog. Tidak ada televisi layar datar yang ia kirimkan uangnya 3 tahun lalu. Hanya lantai berdebu dan sarang laba-laba. Kenyataan menghantamnya lebih keras daripada badai laut utara. Ia bukan pulang ke istana yang ia bangun, ia pulang ke puing-puing. Tetangga yang lewat menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan jijik, seolah ia adalah hantu yang tidak diundang. Arga mencoba menyapa seorang pria tua yang dulu sering meminjam perkakas padanya. "Pak Asep," panggil Arga. Pria tua itu berhenti, menatap Arga dari ujung kaki ke kepala, lalu menggeleng pelan. "Hati-hati, Mas Arga. Jangan tanya saya. Tanya keluarga istrimu. Mereka yang mengurus semuanya," ujarnya dengan penekanan sinis pada kata "mengurus", lalu bergegas pergi seolah takut tertular sial. Saat senja turun membawa kegelapan yang lebih pekat, ponsel Arga bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Isinya singkat, tanpa salam, tanpa basa-basi, "Jangan cari Dinda. Dia sudah bukan wanita yang kamu kenal. Pulanglah ke laut." Pesan itu bukan peringatan, itu adalah ancaman. Arga merasakan darahnya mendidih.
Bukan karena takut, tapi karena ia sadar, uang miliaran yang ia kirimkan ternyata tidak membeli kenyamanan, melainkan membiayai sebuah pengkhianatan besar. Malam itu, di teras rumahnya sendiri yang kosong melompong, Arga bersumpah bukan untuk sekadar menemukan istrinya, tapi untuk menelanjangi siapapun yang berani mempermainkan hidupnya. Pagi membawa sisa hujan semalam dan sakit kepala yang menusuk bagi Arga. Ia tidak tidur di hotel mewah, ia tidur meringkuk di lantai keras teras rumahnya sendiri, menjaga aset kosong itu seperti anjing penjaga yang setia namun bodoh. Tekadnya pagi itu sekeras baja. Ia tidak akan pergi ke polisi dulu. Polisi butuh prosedur, dan Arga butuh jawaban cepat. Ia pergi ke warung kopi kecil di ujung jalan, tempat di mana gosip beredar lebih cepat daripada berita di televisi. Pemilik warung, Pak Ujang, hampir menjatuhkan gelas saat melihat Arga. "Mas Arga? Ya Allah, kirain sudah lupa jalan pulang," sapanya, namun matanya liar bergerak ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Di mana istri saya, Pak?" Arga langsung menembak, meletakkan selembar uang 100.000 di meja. "Saya tidak butuh kopi. Saya butuh lokasi." Pak Ujang menelan ludah. Uang itu menggoda, tapi ketakutan di matanya lebih nyata. "Mas, Dinda itu, dia sudah pindah 2 tahun lalu. Katanya ikut keluarganya. Tapi saya pernah lihat dia di daerah industri, dekat rel kereta lama. Mas tahu kan? Tempat pembuangan besi tua." Informasi itu seperti tamparan. Daerah itu adalah kawasan kumuh, tempat di mana orang-orang yang dibuang oleh kota ini bertahan hidup. Arga segera memacu langkahnya, menolak menunggu taksi. Ia butuh kemarahan ini tetap menyala untuk membakar keraguannya. Sesampainya di kawasan industri, aroma logam berkarat dan sampah basah menyengat hidung. Suara bising mesin pabrik dan kereta api yang melintas memekakkan telinga. Arga, dengan pakaian yang masih terbilang rapi meski kusut, tampak sangat kontras di tempat itu. Ia bertanya pada seorang ibu penjual gorengan yang menatapnya curiga. Setelah menyebut nama Dinda dan memberikan deskripsi, ibu itu menunjuk sebuah gang sempit yang becek, diapit oleh tembok pabrik yang tinggi dan gelap. Kontrakan biru di ujung. Pintu hampir roboh. "Kalau Mas suaminya, Mas terlambat," gumam ibu itu pelan. Arga masuk ke gang itu. Langkahnya berat. Ia melihat pintu biru yang dimaksud. Kayu lapuk yang dimakan rayap. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk. Sekali. 2 kali. Hening. Ia memanggil nama istrinya, "Dinda?" Suara gerendel berkarat digeser perlahan. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan separuh wajah yang nyaris tidak ia kenali. Mata itu cekung, dikelilingi lingkaran hitam yang dalam. Tulang pipi menonjol tajam di bawah kulit yang pucat. Dinda menatapnya bukan dengan rindu, tapi dengan teror murni. "Mas, kenapa pulang?" Suara itu serak, seperti orang yang sudah lama lupa cara bicara normal. Arga mendorong pintu pelan, memaksa masuk. Bau apek, lembab, dan obat nyamuk bakar menyergapnya. Ruangan itu hanya sepetak kecil. Kasur tipis di lantai, kompor minyak di sudut, dan tumpukan baju kotor. Disinilah uang miliaran rupiahnya bermuara? Di lubang tikus ini? "Apa maksudmu, kenapa pulang?" Arga menahan suaranya agar tidak meledak. "Aku pulang karena ini rumahku. Atau setidaknya, aku pulang untuk membawamu ke rumah kita. Kenapa kamu hidup seperti gelandangan, Din? Mana uang yang aku kirim? 15 juta setiap bulan. Kemana perginya?" Dinda mundur, memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. "Mas, pergi, tolong pergi. Kalau Revan tahu kamu di sini, dia akan marah. Dia bilang kamu sudah tidak peduli. Dia bilang kamu punya wanita lain di kapal dan uang itu cuma sisa." "Revan?" Nama kakak iparnya itu keluar seperti racun dari mulut Dinda. "Revan bilang aku punya wanita lain? Revan yang mengatur semua ini." Dinda mengangguk lemah, air mata mulai membasahi wajahnya yang kotor. "Dia pegang semua akses, Mas. Ponselku, KTP-ku, buku tabungan. Dia bilang dia yang atur keuangan supaya aku tidak boros. Dia bilang kamu yang suruh. Dia bilang kalau aku melawan, ibu bakal diusir dari rumah sakit. Mas, aku takut."
Arga terdiam. Kemarahan di dadanya bermutasi menjadi rasa bersalah yang mematikan. Ia sadar, selama ini ia hanya menjadi mesin ATM. Ia mengirim uang, tapi ia tidak mengirimkan perlindungan. Ia meninggalkan istrinya yang lugu di tengah kolam hiu, dan hiu itu adalah keluarganya sendiri. Arga melihat sekeliling ruangan sempit itu, melihat sisa nasi bungkus basi di pojok. Ia menyadari satu hal yang kontroversial, kepulangannya yang membawa uang miliaran tidak ada artinya jika ia tidak memiliki kuasa atas keluarganya sendiri. Arga bukan pahlawan, ia adalah penyebab ketidakhadiran yang memungkinkan parasit tumbuh subur. Kemas barangmu, perintah Arga dingin. Mas, jangan. Revan ada mata-mata di sini, Dinda berbisik panik. Biar dia lihat, Arga mencengkeram lengan istrinya, mungkin agak terlalu keras karena emosi. Aku ingin dia tahu aku sudah kembali. Dan kali ini, aku tidak akan berlayar lagi sebelum aku menghancurkan hidupnya, sama seperti dia menghancurkan hidupmu. Arga membawa Dinda keluar dari neraka kecil itu, mengabaikan tatapan mata-mata tetangga yang mungkin melaporkan ke Revan. Ia membawa istrinya ke sebuah hotel sederhana yang bersih, jauh dari jangkauan keluarga mereka untuk sementara waktu. Setelah Dinda tertidur karena kelelahan fisik dan mental, Arga tidak istirahat. Ia duduk di kursi sudut kamar, menatap jalanan kota dari jendela, merancang serangan balik. Ia butuh lebih dari sekadar cerita Dinda, ia butuh bukti forensik. Keesokan paginya, Arga meninggalkan Dinda dengan pesan tegas untuk tidak membuka pintu bagi siapapun. Ia menuju bank tempat ia biasa mengirimkan uang. Sebagai nasabah prioritas karena jumlah transaksinya yang besar, Arga menuntut bertemu manajer cabang. Saya ingin cetak rekening koran 5 tahun terakhir. Sekarang, tuntut Arga. Petugas bank awalnya ragu karena prosedur, namun melihat sorot mata Arga yang siap membakar gedung itu, mereka menuruti. Lembar demi lembar kertas keluar dari printer, memuntahkan data kejahatan yang sistematis. Arga meneliti setiap baris. Uang masuk tanggal 1, ditarik tunai tanggal 2. Hampir seluruhnya. Penarikan dilakukan di berbagai ATM dan cabang, namun polanya jelas, dikuras habis. Yang lebih mengejutkan adalah adanya surat kuasa. Arga meminta salinannya. Di sana tertera tanda tangan Dinda, namun bentuknya kaku dan gemetar, sangat berbeda dengan tulisan tangan istrinya yang halus. Di sampingnya, tanda tangan penerima kuasa, Revan. Surat itu memberikan wewenang penuh pada Revan untuk mengelola aset karena Dinda dinyatakan tidak cakap secara mental. Bajingan, desis Arga. Revan tidak hanya mencuri, ia secara sistematis membuat Dinda terlihat gila di mata hukum agar ia bisa menguasai segalanya secara legal. Arga tidak berhenti di situ. Ia pergi ke rumah Pak Hasan, tetangga lama di depan rumah mertuanya. Pak Hasan adalah satu-satunya orang yang ia percaya masih memiliki hati nurani di lingkungan itu. Kedatangan Arga disambut dengan wajah kaget namun lega oleh Pak Hasan. Saya tahu kamu akan datang, cepat atau lambat, kata Pak Hasan sambil menuangkan teh tawar. Arga, kamu harus tahu, ini bukan cuma soal uang bulanan. Apalagi, Pak? Dia jual rumah saya, dia kuras tabungan saya. Apalagi yang bisa dia ambil? Tanya Arga dengan nada frustrasi. Tanah warisan ayahmu, jawab Pak Hasan pelan. Tanah 2 hektar di pinggiran kota yang kamu biarkan itu. Revan sudah mengincarnya. Dia sering datang ke sini membawa notaris, memaksa ibumu dan Dinda tanda tangan dokumen pelepasan hak. Dia bilang tanah itu tidak ada harganya dan hanya beban pajak, padahal sekarang di sana akan dibangun jalan tol. Arga terhenyak. Tanah itu adalah peninggalan terakhir ayahnya, yang ia simpan sebagai investasi masa depan. Nilainya sekarang mungkin mencapai puluhan miliar jika proyek tol itu benar. Revan tidak hanya parasit, dia adalah predator yang rakus. Apa ibu tahu? Tanya Arga. Ibumu, dia takut, Arga. Revan mengancam akan menaruhnya di panti jompo kalau dia buka mulut. Revan menggunakan bakti anak sebagai senjata. Dia yang merawat ibumu secara fisik setiap hari sementara kamu jam. Dia merasa dia berhak atas segalanya sebagai gaji, merawat orang tua, jelas Pak Hasan. Kalimat itu menohok Arga. Ini adalah sisi kontroversial yang menyakitkan. Arga merasa ia berkorban dengan bekerja jauh,
Tapi di mata Revan, Arga hanya melempar uang untuk lepas tangan dari kewajiban merawat orang tua yang sakit, membebankan kotoran dan keringat perawatan sehari-hari pada Revan. Revan merasa pembenarannya kuat, uang Arga adalah kompensasi atas waktu Revan yang hilang. Namun, keserakahan Revan telah melampaui batas kompensasi menjadi eksploitasi murni. Saya punya sesuatu buat kamu. Pak Hasan masuk ke kamar dan keluar membawa sebuah flash disk kecil. CCTV depan rumah saya mengarah ke teras rumah mertuamu. Saya merekam beberapa kejadian saat Revan menyeret Dinda, atau saat dia membawa orang-orang mencurigakan. Saya simpan ini karena saya tahu suatu hari Dinda butuh pembelaan. Tapi saya pengecut, Mas Arga. Saya tidak berani lapor polisi karena saya takut diteror preman bayaran Revan. Arga menggenggam flash disk itu. Ini adalah pelurunya. Bapak bukan pengecut. Bapak saksi kunci saya. Terima kasih, Pak. Arga keluar dari rumah Pak Hasan dengan amunisi lengkap. Ia memiliki motif, ia memiliki bukti transaksi, dan ia memiliki rekaman visual. Namun, ia tidak akan langsung ke polisi. Ia ingin Revan mengakui dosanya di depan wajah orang-orang yang ia manipulasi. Ini adalah masalah keluarga, dan harus diselesaikan dengan darah dingin di meja keluarga. Arga kembali ke hotel, menjemput Dinda, dan membawanya ke rumah mertuanya, rumah tempat ibu Dinda dan Revan tinggal. Ini adalah sarang ular. Dinda gemetar sepanjang perjalanan, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Aku tidak bisa, Mas. Revan akan membunuh kita, bisik Dinda. Dia tidak akan membunuh siapapun. Dia pengecut yang bersembunyi di balik rok ibunya dan ketidakhadiranku, jawab Arga tegas, meski dalam hati ia juga waspada. Mereka tiba saat malam mulai larut. Motor Revan ada di depan. Arga menendang pintu depan hingga terbuka tanpa mengetuk, sebuah deklarasi perang terbuka. Di ruang tengah, Revan sedang duduk merokok, sementara ibunya yang tua duduk melamun di kursi roda. Revan melonjak kaget, rokoknya jatuh ke lantai. Arga? Dinda? Revan tergagap, namun cepat-cepat memasang topeng arogan. Wah, pahlawan kesiangan sudah pulang. Bawa apa lu? Oleh-oleh coklat lagi? Aku bawa tagihan, kata Arga dingin, melempar tumpukan rekening koran ke meja. Kertas-kertas itu berserakan, menampilkan angka-angka merah yang memalukan. Jelaskan. 5 miliar dalam 5 tahun. Kemana uang itu, Revan? Revan tertawa, tawa yang dipaksakan dan sumbang. Itu biaya operasional, ga. Lu pikir ngerawat ibu itu murah? Lu pikir ngurus rumah, bayar pajak, bayar keamanan itu gratis? Lu enak-enak di luar negeri, jalan-jalan keliling dunia, sementara gue di sini cebokin ibu. Gue yang bangun pagi buat suapin dia. Lu cuma kirim uang dan merasa jadi malaikat? Uang lu itu nggak sebanding sama waktu gue yang terbuang. Ibu mertua mulai menangis, suara isaknya menyayat hati. Revan, sudah, nak. Cukup. Diam, Bu, bentak Revan. Ibu selalu belain dia. Padahal siapa yang ada di sini tiap hari? Aku. Arga melangkah maju, menatap mata kakaknya itu. Jangan bawa-bawa ibu untuk menutupi keserakahanmu. Biaya merawat ibu tidak sampai 50 juta sebulan. Dan Dinda? Kenapa istriku tinggal di kandang tikus sementara kamu naik mobil baru? Kenapa kamu memalsukan tanda tangannya untuk menyatakan dia gila? Revan terdiam sejenak, lalu menyeringai licik. Karena dia memang tidak becus pegang uang. Kalau gue kasih uang itu ke dia, dia bakal habiskan buat hal nggak penting. Gue amankan aset keluarga. Lagi pula, tanah warisan bapak lu itu, sebentar lagi cair. Gue udah urus semuanya. Lu terlambat, ga. Dokumen udah masuk BPN. Tanah itu atas namaku, kata Arga datar. Atas nama lu, tapi surat kuasanya atas nama gue. Dan dengan cap jempol Dinda yang sakit, gue bisa jual itu kapan saja, tantang Revan. Ia merasa di atas angin karena menguasai birokrasi kotor. Arga tidak memukulnya. Ia justru mengeluarkan laptopnya, menyambungkannya ke televisi di ruang tengah, dan memutar rekaman dari flash disk Pak Hasan. Di layar besar itu, terlihat jelas Revan menyeret Dinda yang menangis, memaksanya mencelupkan jempol ke tinta stempel.
Terlihat juga Revan memberikan amplop tebal pada seorang pria berseragam notaris di teras rumah. Ini bukan sekadar sengketa keluarga, Revan, kata Arga tenang, tapi suaranya mematikan. Ini pemerasan, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan tebak? Notaris yang kau suap itu? Aku sudah cek, izinnya sudah dicabut tahun lalu. Dokumen yang kau buat itu sampah. Wajah Revan berubah pucat pasi. Topeng dominasinya retak. Ia melihat ke arah ibunya, mencari perlindungan, tapi ibunya memalingkan wajah. Dinda, panggil Arga. Katakan padanya. Katakan apa yang kamu rasakan. Dinda, yang selama ini bersembunyi di balik punggung Arga, melangkah maju. Kakinya gemetar, tapi tatapannya mulai nyalang. Kamu curi hidupku, Mas Revan. Kamu ambil suamiku dengan kebohongan, kamu ambil rumahku, kamu ambil harga diriku. Kamu buat aku merasa aku yang gila. Padahal kamu yang iblis. Revan mundur selangkah, terpojok oleh kebenaran yang tidak bisa lagi diputar-balikan. Lu nggak bakal tega laporin kakak ipar lu sendiri. Ibu bakal mati sedih kalau gue di penjara. Itu kartu terakhirmu? Menggunakan nyawa ibu sebagai sandera? Arga menutup laptopnya dengan bunyi, klik, yang keras. Kamu salah, Revan. Ibu akan mati sedih kalau melihat anaknya terus menjadi parasit. Pilihanmu cuma dua, kembalikan sisa aset yang masih ada dan pergi dari kota ini selamanya, atau video ini tayang di kantor polisi besok pagi. Ketegangan di ruang tamu itu begitu padat hingga rasanya oksigen menipis. Revan, yang terbiasa memanipulasi situasi dengan teriakan dan ancaman, kini berdiri kaku seperti tikus yang tertangkap lampu sorot. Ia menatap Arga, lalu beralih ke Dinda, mencari celah kelemahan yang biasa ia eksploitasi. Namun, tidak ada. Arga adalah tembok batu, dan Dinda, meski rapuh, kini berdiri di balik tembok itu. Lu serius ngusir gue? Suara Revan bergetar, campuran antara ketidakpercayaan dan ketakutan. Gue yang urus rumah ini. Gue yang... Cukup, potong Arga. Suaranya tidak keras, tapi otoritasnya mutlak. Tidak ada negosiasi. Mobil, sertifikat tanah yang kau pegang, kembalikan sekarang. Dan tanda tangani surat pernyataan utang atas semua uang yang kau gelapkan. Kau akan membayarnya seumur hidupmu, atau kau membusuk di sel. Dengan tangan gemetar, Revan merogoh tas kerjanya. Ia melempar kunci mobil dan sebuah map tebal ke lantai. Ego pria itu hancur berkeping-keping. Ia tidak berani menatap ibunya saat ia menandatangani surat pernyataan yang disodorkan Arga, surat yang sudah disiapkan Arga dengan materai sejak dari hotel. Pergi, perintah Arga. Revan mengambil jaketnya, menatap sekeliling ruangan itu untuk terakhir kalinya dengan tatapan dendam, lalu melangkah keluar ke dalam kegelapan malam. Suara motornya menderu menjauh, membawa serta racun yang selama bertahun-tahun menggerogoti keluarga itu. Begitu suara motor hilang, keheningan yang menyakitkan turun. Ibu mertua menangis tersedu-sedu, menutupi wajahnya dengan tangan keriput. Maafkan ibu, Arga? Maafkan ibu, Dinda? Ibu takut. Ibu tidak berdaya. Arga berlutut di depan kursi roda ibu mertuanya, memegang tangan wanita tua itu. Tidak ada kebencian di matanya, hanya kelelahan yang amat sangat. Sudah, Bu. Yang penting sekarang dia sudah pergi. Kita mulai lagi dari nol. Namun, kemenangan ini terasa hampa. Arga menatap Dinda yang duduk di sofa, masih memeluk dirinya sendiri. Uang bisa dicari lagi, tanah bisa diurus kembali, tapi 12 tahun yang hilang tidak akan pernah kembali. Trauma di mata Dinda tidak akan sembuh hanya dengan perginya Revan. Arga sadar, ia menang melawan Revan, tapi ia kalah dalam perannya sebagai suami. Keputusannya untuk bekerja jauh demi uang adalah akar dari celah yang dimasuki Revan. Ia telah menukar kehadiran dengan kemapanan, dan harganya adalah kehancuran mental istrinya. Malam itu, mereka tidak merayakan apapun. Arga duduk di samping Dinda, tidak menyentuhnya, hanya menemaninya dalam diam. Mas, Dinda memecah keheningan, suaranya pelan. Apa kita benar-benar bisa kembali seperti dulu? Arga menatap langit-langit rumah tua itu. Pertanyaan itu sederhana namun menakutkan. Tidak, jawab Arga jujur.
Jawaban yang kontroversial namun realistis. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Dean. Aku yang salah karena meninggalkanmu terlalu lama tanpa perlindungan. Aku pikir uang adalah jawaban, ternyata uang adalah sumber masalah. Kita tidak akan kembali seperti dulu. Kita harus membangun sesuatu yang baru, di atas puing-puing ini. Dan itu akan jauh lebih sulit daripada bekerja di tengah badai laut. Dinda menatap suaminya, mencari kejujuran di sana. Perlahan, ia meletakkan kepalanya di bahu Arga. Itu bukan tanda bahwa semuanya sudah baik-baik saja, tapi itu adalah awal. Keesokan harinya, Arga tidak langsung memperbaiki rumah. Ia membawa Dinda ke psikiater. Ia sadar, luka jiwa lebih mendesak daripada tembok yang retak. Arga juga memutuskan untuk tidak kembali ke laut. Kontraknya ia batalkan. Ia akan bekerja apa saja di darat, asalkan ia bisa pulang setiap sore. Ia belajar bahwa musuh terbesar bukan hanya orang jahat seperti Revan, tetapi juga ambisi dan jarak yang memisahkan manusia dari orang-orang yang dicintainya. Di depan rumah yang kini mulai mereka bersihkan, Arga menatap kamera ponselnya, merekam penutup untuk kisahnya. Bagi kalian yang menonton ini, kata Arga, matanya menatap tajam ke lensa, pelajaran terbesarnya bukan tentang jangan percaya ipar atau saudara. Pelajarannya adalah, jangan pernah berpikir bahwa uang bisa menggantikan kehadiran. Kalian bisa kirim miliaran rupiah, tapi kalau kalian tidak ada di sana untuk melindunginya, uang itu hanya akan mengundang serigala. Pulanglah sebelum rumah kalian menjadi sarang penyamun. Arga mematikan rekaman. Ia mengambil sapu, dan bersama Dinda, mereka mulai menyapu debu tebal dari lantai ruang tamu, satu gerakan kecil untuk membersihkan kekacauan besar yang telah berlalu. Kisah perjuangan Arga dan Dinda berakhir dengan sebuah kemenangan yang getir. Meski benalu dalam keluarga berhasil disingkirkan, mereka harus menerima kenyataan bahwa waktu 12 tahun yang hilang takkan pernah bisa dibeli kembali dengan uang miliaran. Hikmah terbesar dari cerita ini adalah pengingat keras bagi kita semua, bahwa materi bukanlah pengganti kehadiran, dan mempercayakan harta serta keluarga secara buta pada orang lain, bahkan kerabat sendiri, bisa menjadi celah bagi kehancuran rumah tangga. Cerita ini adalah karya fiksi yang dikemas serealistis mungkin agar kita dapat memetik pelajaran berharga tentang waspada dan tanggung jawab. Terima kasih yang tulus kepada Anda yang telah setia menyimak hingga akhir.